Mungkin kamu memiliki gaji 4 juta atau 5 juta dalam 1 bulan. Selama bertahun-tahun, lo sudah menyesuaikan gaya hidup lo terhadap gaji kamu. Ya, yang penting bisa makan, HP biasa aja, motor sudah cukup. Nongkrong cantik ya sebulan sekali cukup lah. Tapi coba tiba-tiba kamu dapat pekerjaan baru dan gaji kamu meningkat menjadi 20 juta dalam 1 bulan. Apa yang akan kamu lakukan dengan gaji kamu yang naik itu? Apakah kamu bingung, kaget, uangnya mau dipakai buat apa? Mau dibeli apa? Mau dihabiskan kemana? Bicara soal sifat dasar manusia, ketika gaji meningkat, maka gaya hidup pun ikut naik. Ketika gajimu menjadi 2 digit, kamu mulai melihat orang-orang yang bergaji 2 digit juga. Kamu mulai perhatikan rumahnya kayak apa, mobilnya brand apa, HP-nya brand apa, terus kalau weekend dia kemana. Dan pada akhirnya, mungkin kamu berpikir, gaji gue sudah sama seperti dia. Wajar dong kalau gaya hidup gue berubah. Akhirnya, lo menaikkan gaya hidup lo yang pada akhirnya berakhir dengan cicilan atau hutang. Padahal, mungkin pada saat gaji lo masih 5 juta, lo gak pernah menggunakan credit card. Saat gaji lo udah meningkat, lo mulai menggunakan credit card. Mungkin kamu bisa menabung saat gaji lo masih kecil. Di saat gaji kamu naik, hutangmu yang bertambah demi gaya hidup lo yang meningkat. Kenapa bisa seperti itu? Satu kata kuncinya, karena belum siap. Percaya bro, orang yang bergaji single digit tiba-tiba mendapatkan uang 50 juta atau 100 juta contohnya, pasti akan kaget dan bingung. Karena uang sebesar itu mau diapakan? Kaget dan bingung itu melambangkan ketidaksiapan. Bagaimana supaya bisa menjadi siap ketika menerima uang besar? Kembali lagi, kamu harus teredukasi finansial secara baik. Orang yang teredukasi finansial pasti akan siap. Ketika mereka menerima uang besar secara mendadak, mereka sudah tahu kemana uang itu harus dialirkan. Saya sudah pernah bilang, yang teredukasi pasti akan menahan gaya hidupnya. Sama seperti waktu gajinya masih single digit. Dan selisih kenaikan gaji itu 90%-nya minimal untuk menaikkan jumlah sedekahnya dan juga jumlah nominal investasinya. Sebenarnya bro, yang buat stres itu bukan berapa gajimu, tapi level gaya hidupmu. Simple, kalau gaya hidup kamu di atas gaji kamu, itulah yang akan membuat kamu selalu berhutang. Apa kamu bisa hidup tenang dengan memiliki banyak hutang? Kecilkan gaya hidup bro, tingkatkan aset. Di saat gaji kamu naik, hidup biasa-biasa aja, itu malah jauh lebih tenang bro. Kadang begini kenapa tiba-tiba teman-teman lo pada banyak yang mau minjam duit lo? Mungkin karena bisa jadi kamu terlalu flexing. Di saat gaji lo naik, ganti motor baru, ganti HP baru. Nah, teman-teman kamu jadi berasumsi lo lagi banyak duit karena barang-barang lo semua baru. Padahal lo beli itu semua dengan cicilan atau hutang. Makin pusing kan lo kalau dipinjamin duit. Nah, coba imajinasikan ketika gajimu naik, lo tingkatkan aset lo. Misal, lo nambah membeli saham atau emas, atau mungkin kamu membeli tanah kafling. Nah, aset-aset seperti itu kan gak terlalu visible di mata teman-teman lo. Beda hal kalau lo beli motor baru dan HP baru, itu visible di mata mereka. Ya iyalah, kan lo bawa tiap hari motor dan HP lo, entah saat di tempat kerja, saat ketemuan di tempat tongkrongan. Beda hal kalau kamu membeli aset tadi itu gak visible di mata mereka. Dan gaya hidup kamu tetap biasa-biasa saja. Jadi, asumsi-asumsi teman kamu yang mengira kamu lagi banyak uang, itu tidak akan muncul kan? Memang betul lo lagi naik gaji, tapi in the silent, lo bertambah kaya. Dengan mengalihkan kenaikan gajimu ke aset, kamu tetap tenang karena hutang gak ada. Kamu gak bakal dipinjamin duit oleh temanmu karena kamu gak flexing. Oke bro, sekian dulu bacotan-bacotan bermutu yang tidak seberapa ini. Tetaplah selalu menjadi berkelas, berkualitas, berdampak, dan berpengaruh positif.